Saya agak tertarik dengan nama Floem nih. Namanya kedengarannya unik. Kira-kira kenapa ya Pak sampai pilih nama Floem itu? Floem berdirinya itu tidak lepas daripada sister company, yaitu PT Cambium Furni Industri, di mana nama Cambium itu adalah merupakan bagian daripada kayu, di mana kayu adalah bisnis utama kami. Cambium berfungsi sebagai mengarahkan zat-zat makanan dari suatu pohon, dia dari akar sampai ke pucuk pohon. Sedangkan Floem adalah sebaliknya, dia adalah suatu lapisan kayu juga yang mengalirkan zat-zat makanan, fotosintesis dan lain-lainnya dari daun sampai ke akar, sampai ke batang pohon. Nah, jadi Floem itu adalah merupakan bahasa biologi tanaman. Jadi semuanya identik sama tanaman ya Pak, yang emang benar-benar maksudnya sister company dan Floem itu kita bilang filosofinya dari tanaman pohon yang merupakan bisnis utama dari perusahaan Floem. Dan itu agak mengarah ke kayu. Ya, lebih ke kayu. Pohon, kayu adalah bisnis utama kami sebagai bahan baku pembuatan furniture. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Hari ini kita kedatangan Pak Junaidi Anggrabata dari Cambium Furniture Industry, Floem ya. Betul. Bapak jadi co-founder dari sister company dari Cambium ya, Betul. Floem ya. Oke Pak, silakan lanjutkan lagi. Tadi Bapak cerita mengenai sintesis antara Cambium dan Floem ya. Jadi Floem dengan Cambium itu hampir nyaris tidak ada beda. Hanya Floem itu akan lebih wide range, pekerjaannya lebih luas. Mungkin di situ ada fixed furniture, di mana Cambium tidak melakukan fixed furniture. Kami melakukan terus dengan material-material lain yang mungkin Cambium tidak memanfaatkan. Kami memanfaatkan dari beberapa komponen-komponen interior yang begitu luas dalam dunia interior. Nah, itu kami lakukan. Bedanya Cambium sama Floem itu apa Pak? Untuk Cambium itu lebih konsentrasi kepada production manufacture. Jadi membuat furniture di pabrik. Dan itu tentunya lebih banyak ke loose furniture. Sedangkan Floem itu lebih ke marketing yang ada di Jakarta, kemudian untuk produksinya disupport oleh PT Cambium Furni Industri yang merupakan suatu pabrikan, dan Floem juga mempunyai suatu workshop kecil di Jakarta untuk menunjang fixed furniture project-project yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, untuk material sendiri gimana Pak? Perbedaan antara Cambium sama Floem itu? Material Floem mungkin lebih bebas, lebih banyak wide range-nya. Kalau Cambium lebih banyak ke solid wood, kemudian menggunakan kayu jati mayoritasnya. Tetapi Floem bisa dengan plywood, bisa dengan HPL. Tetapi untuk Cambium lebih banyak ke kayu jati sebagai bahan baku utama. Tapi Cambium pun tidak menutup kayu-kayu tertentu ya, mahoni, oak wood yang bisa import, tetapi ya hanya sebatas itu saja. Ya. Ini proyeknya dari Cambium Pak Floem? Nah, Cambium dengan Floem itu hampir sama. Jadi kita supply hotel-hotel di luar negeri maupun domestik. Di Dubai ya? Di Dubai, dan ini domestik di Bali. Jadi mulai dari pembuatan loose furniture, kursi, meja, maupun bed set, baik itu solid maupun anyaman. Kemudian juga kami metal, pekerjaan metal juga kami laksanakan ya. Jadi di pabrik kami ada satu section khusus untuk pekerjaan metal, yang aluminium, besi, stainless steel dan lain-lain. Spanyol ya. Ya, Scandinavian style yang sekarang lagi lagi ngetrend. Kemudian fabric juga kami import sendiri dari Amerika.
tapi tidak lepas juga banyak yang dari bahan lokal. Ya. Nah, jadi Starbucks tadi ya juga pakai. Ya, Starbucks merupakan salah satu klien kami. Jadi tidak hanya Starbucks tetapi adalah grup MAP, di mana di dalamnya ada Subway, ada Pizza Marzano, ada Paul dan lain-lain. Ya Pak Junedi, sebenarnya apa sih tantangan terbesar dari Flume ini, di mana Bapak sebagai co-founder, ternyata dari cerita awal Bapak itu sudah 30 tahun di dunia furniture dan Bapak sebenarnya basisnya arsitek ya. Ya, tapi tentunya di dalam perjalanan ini ketika Bapak menggerakkan Flume yang tentunya agak sedikit berbeda, tentunya ada tantangan-tantangan lain ya. Mungkin tantangannya apa nih Pak? Ya, jadi sister company kami, Cambium Furni Industri kan dia berdomisili di Jawa Tengah, di mana boleh dikatakan suatu kota kecil terpencil, di mana klien-kliennya itu sebetulnya banyak yang di kota besar, terutama Jakarta. Nah, kami dilahirkan untuk melayani klien-klien yang di Jakarta supaya mendapatkan servis yang lebih baik untuk ada komplain atau after sales service-nya maupun ke sales. Jadi penjualan akan berkesinambungan. Tetapi kalau hanya mengandalkan Cambium yang ada di kota kecil Jepara dan jauh, maka untuk human relation-nya itu akan sedikit terhambat. Gitu. Nah, makanya lahirlah Flow supaya kami untuk bisa mendorong, menggebrak pasar yang lebih luas dan lebih pendekatan ke klien-klien yang sudah ada. Dan kebetulan kami arsitek menguasai detail-detail, jadi kami walaupun jualan furniture, tapi kami mengerti apa selera arsitek, apa selera interior designer, dan detail itu adalah merupakan yang sangat penting kita kuasain. Tadi kan Bapak bilang ngerti detail, ngerti selera pasar. Nah sekarang ini kan kita tahu ya Pak ya, pergerakan konsumennya kan udah agak berbeda nih generasinya ya. Nah gimana nih Pak caranya Bapak bisa ngikutin tren, bisa ngikutin kebutuhan pasar dengan generasi yang berbeda nih, kan udah beda nih dari generasi yang baby boomer, milenial, terus Gen Z nih sekarang ini. Gimana tuh Pak? Betul, pertanyaan yang sangat bagus. Walaupun kami mungkin generasi baby boomer yang laule, ya, tetapi saya terus belajar dengan yang anak muda. Kalau ada seminar atau ada pameran semacam kayak kemarin IDD, itu banyak generasi muda dan ada seminar atau pengarahan tren-tren furniture yang terbaru, kami harus ikut, kami harus terjun dan harus menyerap. Jadi tidak boleh sombong, wah saya suka senior, saya harus sombong. Tidak boleh. Jadi kita harus menyerap aspirasi-aspirasi anak muda. Apa color trend tahun ini apa? Tahun ke depan trennya colornya apa? Terus desain atau apa? Itu kita juga harus mengikuti terus. Dan buku maupun online itu tetap kita harus pelajarin terus. Harus pelajarin terus. Ya. Yang berarti Bapak keep apa ya? Terus revenue ya, terus review ya, tren-tren yang ada. Bukan Bapak doang, berarti tim juga ya Pak ya? Ya, tim juga harus mendukung. Tantangan-tantangan tadi ya, pertama untuk ke klien. Kami ada klien yang benar-benar harus hemat, harus maunya murah meriah. Budgeting ya? Ya, budgeting, ditekan segini tapi harus desain bagus, kualitas bagus. Istilahnya murah meriah. Tetapi kami juga bisa melayani orang yang high class, yang unlimited budgetnya, mau semewah apa, ayo, kita pun bisa melayani. Jadi klien kami adalah dari yang golongan bawah sampai ke golongan elit. Jadi kami bisa terima. Nah, tantangan yang tadi mengenai bagaimana dengan hubungan kantor pusat yang di Jepara, itu kan sekarang sudah ada online, udah ada semacam Zoom meeting. Jadi kami harus banyak komunikasi. Jadi menyalurkan apa yang klien butuhkan yang di Jakarta, kami harus bercerita juga sejelas-jelasnya ke bagian produksi.
Makanya di sistem kami dibuatlah subdrawing. Sebelum turun ke produksi dibuatlah subdrawing. Jadi subdrawing itu sampai detail sekali ukuran maupun apa. Nah, itu kami yang harus jelas memberikan umpan kepada pihak pabrik supaya produksi tidak salah. Nah, itulah seninya, Pak. Sampai ergonomisnya, kenyamanannya apa dan lainnya itu harus benar-benar sangat detail. Dan saya pun berkala, tidak hanya diam-diam di Jakarta, Pak, tetapi kami juga harus inspek ke pabrik. Paling tidak sebulan 1 kali minimal. Begitu. Jadi yang kayak Pak Ismet order itu, saya pun kadang-kadang kalau nggak bisa ke Jepara ya zoom atau pakai video. Oh ini udah bener nih warnanya. Oh ini kayaknya bengkok. Itu bisa ketahuan, Pak. Karena kami udah 30 tahun. Jadi wah ini kelihatannya miring ini atau waduh ini nggak bener. Itu kita ngasih warning. Tadi main dari kelas yang paling bawah sampai kelas yang unlimited ya Pak. Ya. Kalau kita ngomong yang unlimited itu gampang Pak, yang middle up sampai unlimited. Tapi Betul. kelas yang di bawah itu Pak, bagaimana Floem itu bisa menjual menjual produknya sehingga klien mau memilih ini ada kompetitor, ini ada Floem. Kenapa Bapak gimana caranya ngebedain supaya orang mau ngejual, mau beli barangnya Floem gitu loh? Ya, pertama kekuatan kami mempunyai bahan baku yang cukup berlimpah di pabrik. Jadi untuk menekan cost, misalnya ada suatu produk, nah kami akan memanfaatkan barang-barang sisa. Barang sisa berarti bukan barang bekas ya. Iya tahu, saya paham. Di situ kan ada waste, Ada kayu-kayu yang waste. Daripada dia tidak dimanfaatkan, kami manfaatkan. Misalnya komponen di tanganan kan sedikit. Nah artinya itu kan cost-nya hampir nol. Ya. Nah di situ kami bisa menghemat. Kemudian demikian juga dengan fabriknya, dengan busanya. Nah, itu kami memanfaatkan waste dari proyek-proyek yang besar sehingga kami bisa menekan cost. Gitu. Berarti tidak ada perbedaan spek, hanya dari waste materialnya itu ya? Oh, ada juga. Tapi kalau sampai kami ditekan habis, ya harus kayunya jenisnya kami ganti. Jadi misalnya dari jati yang cukup mahal bahan bakunya, kami ganti dengan kayu yang jenis lebih murah, tetapi tetap hardness-nya atau kekuatannya tetap bagus. Ya. Jadi itu yang ngebedain ya Pak ya, kenapa bisa sampai bawah, sampai atas, terus bedanya dengan kompetitor lain, Floem tetap bisa ngambil. Dan kami menguasai juga harga-harga material. Mungkin ini fabrik kalau yang import sekian, tapi kalau yang lokal tapi tetap bagus, nah kami usulkan. Dengan harga segini ya fabriknya harus yang merek ini begitu. Oke Pak Junedi, mungkin bisa sampaikan closing statement Bapak. Jadi closingnya boleh kami sampaikan kepada generasi-generasi muda, terutama yang masih mahasiswa maupun pengusaha-pengusaha muda, bertekunlah. Jadi tekun. Karena dunia ini kan selalu naik turun. Kayak kemarin ada COVID, kami tetap eksis pabrik, banyak yang tumbang, tapi ada ketekunan, mencoba untuk sabar, dan tetap kita harus jaga kualitas di situ. Jaga kualitas, kemudian tetap ada kepentingan untuk branding, itu adalah juga nomor 1 saat ini. Kami marketing tidak pernah putus, jadi ikut pameran dan lain-lain. Kemudian satu lagi kualitas dan after sale service itu adalah sangat penting, terutama kepada klien. Kita harus follow up terus, misalnya dengan Pak Ismet. Pak Ismet, apa kabar? Ini udah puas belum produk saya? Apa keluhannya? Nah, kita layani dengan baik. Tentunya itu akan berdampak. Klien akan satisfaction ini ya, service ya. Itulah kira-kira semua pengusaha janganlah lelah untuk melakukan treatment kepada klien dengan baik. Oke, terima kasih Pak Junedi untuk waktunya. Terima kasih Semoga waktunya. Floem semakin Pak Jun, sukses. thank you. Semakin jaya, Sukses ya. selalu. Terima kasih udah datang di podcast kami hari ini Pak. Ini ada sedikit souvenir dari Spring Air, sponsor kami. Semoga tidur Bapak makin nyenyak. Ya.